Gitar adalah salah satu alat musik yang paling sering dimainkan. Bahkan gitar telah menemani hampir seluruh musisi dunia. Enak untuk didengar dan asik untuk dimainkan, apalagi untuk mengiringi syair lagu. Dan boleh dibilang gitar adalah alat musik yang cukup familiar termasuk di Sumatera Utara yang dikenal banyak melahirkan para musisi tanah air. Nah, kali ini kami ingin menghadirkan sebuah kelompok yang telah berani memproduksi alat musik gitar ini. Anda tidak percaya bukan? Bila di kota Pematang Siantar ada produsen gitar yang diolah dengan manual. Dari tangan-tangan mereka, para pemuda ini menghasilkan karya yang tidak kalah dengan produksi ternama. Bahkan gitar ini telah diperjualbelikan hingga ke mancanegara. Soal kualitas, mereka berani beradu kualitas dengan barang yang telah memiliki brand. Kami berkesempatan ikut masuk ke bengkel milik Alfon Bernardo Luasanda, Panjaitan. Pria lulusan Universitas Sumatera Utara jurusan etnomusikologi ini, sang pendiri Eli Instrumen, produsen alat musik khususnya gitar yang beralamat di Jalan Bahkora, Gang Ramos, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar. Berbekal ilmu dasar yang ia miliki serta hobi bermain gitar, Alfon terus berinovasi agar produksi yang ia buat bisa bersaing dengan produsen gitar lainnya. Tidak tanggung-tanggung dan tidak mau memproduksi alat musik yang kacangan, Alfon pun memburu ilmu untuk mencari tahu dan mencari tahu agar hasil produksinya memiliki nilai yang tinggi. Karena ia benar-benar menjaga kualitas hasil produksinya, mulai dari bahan, desain, hingga proses pengecatan. Oke, sahabat Mister, saat ini saya berada di Eli Instrument, sebuah produsen alat musik. Saya sudah bersama dengan Bang Almon. Nah, Alfon, iya. Bersama dengan Bang Alfon. Nah, kita pengen bincang-bincang ini dengan Bang Alfon, soalnya terus terang kita baru tahu bahwa ternyata di Kota Pematang Siantar ada produsen gitar. Dan konon ceritanya ini sudah dijual hingga luar negeri. Nah, Bang, boleh tahu ini sejak kapan Abang mulai memproduksi gitar-gitar ini? Kita penelitian 2 tahun, dari 2015 ke 2017 masih fokus penelitian. Nah, kemudian dari 2017 mulailah kita melakukan penjualan gitu. Nah, jadi sudah ada 5 tahun sampai dengan saat ini gitu. Nah, di Siantar sendiri? Di Siantar sendiri itulah 5 tahun. 5 tahun udah? Iya, sudah 5 tahun di Siantar ini. Nah, kita jualnya itu kemana aja? Luar daerah, yang baru datang kemarin, yang dari Medan datang kemari beli gitu. Nah, ada juga dari Jawa, dari Jakarta, dari Belitung, dari Surabaya gitu. Yang baru masuk orderan itu yang dari Amerika. Sampai ke Amerika? Iya. Wow. Nah, kalau dihitung-hitung itu sudah ada berapa banyak ini produksi yang kita? Lebih dari 100. Wow, sudah. Nah, kenapa? Karena kita memang tidak fokus untuk produksi massal. Nah, yang produksi massal sekarang kan banyak yang pakai HPL. Kalau kita masih cat semua. Coba di sini. Nah, ini cat semua gitu. Bukan ditempel. Yang banyak sekarang dijual kan yang ditempel. Jadi kita lebih ke customer, kita lebih banyak ke apa ya? Ke investasi gitu. Untuk orang yang paham. Nah, kalau di cat ini lebih ke investasi dia, bukan ke jangka pendek saja. Nah, pengen tahu juga apa yang membedakan antara produksi yang Abang buat dengan yang di luar. Nah, itu satu contohnya. Yang banyak sekarang dijual di luar kan itu HPL. Nah, itu laminated. Jadi dia ditempel begitu. Nah, kalau kita dicat. Kita cat pure. Memang namanya finishing ada saja masalahnya. Nah, tidak ada yang finishing yang sempurna dimanapun itu begitu. Nah, tapi proses itu terus
Itu Dia apa sudah namanya? serat karbon. Di sini sudah pakai serat karbon. Jadi dia kalau dikasih bridge yang dari sini, nah ini kan lubang gitu. Dikasih bridge dari sini Oke. jauh lebih kuat kalau pakai serat karbon seperti ini. Jadi dia nggak ngangkat. Karena gitar itu kan tenaga lem. Makanya karena tidak pakai serat karbon selama ini, banyak gitar yang seperti ini dikasih pasung. Padahal kalau dikasih serat karbon dari dalam jauh lebih kuat suaranya. Proses pembuatan gitar yang dibuat oleh mereka boleh dibilang masih manual. Tangan-tangan mereka begitu telaten untuk menyatukan bahan yang satu dengan lainnya. Tahapan demi tahapan dikerjakan dengan penuh kehati-hatian. Meski dibantu 4 orang anggotanya, namun dalam 1 bulan mereka bisa memproduksi 6-8 buah tergantung dengan permintaan. Banyak hal yang mengalir dari perbincangan kami, termasuk cara ia memberdayakan pemuda setempat untuk ikut memproduksi gitar ini. Ia bercita-cita agar kelurahannya menjadi kampung produksi gitar. Untuk memberikan nilai lebih dari hasil produksi mereka ini, Alfon terus mendalami ilmunya dalam pembuatan gitar. Agar suara yang dihasilkan benar-benar berkualitas, ia pun rela memburu bahan-bahan kayu. Menjaga ketebalan, proses pengecatan juga fitur lainnya. Tetapi yang tidak kalah penting, ia menjaga kekhasan termasuk soal pemilihan kayu dan tampilan. Biasanya, ini yang paling dicari oleh peminat gitar mancanegara. Oke, itu bergantung dengan bahan kah atau Iya, apa saja yang membedakan itu? bahan dan teknik pembuatan gitu. Oke. Itu perbedaannya. Bang, aku pengen tahu lagi. Katanya ini kan banyak diminati oleh orang luar negeri. Apa sih? Kenapa itu bisa? Ya karena gitu modelnya berbeda gitu. Nah kita membuat karya itu kita upayakan memang konten lokalnya yang ada. Jadi dari Sumatera Utara ini kita cari kayunya yang apa bagaimana kayak ini rengas gitu kan. Nah kayu-kayu lokal yang mereka tidak ada ya mereka beli gitu. Karena mereka memang kita lihat konteksnya bagaimana gitu. Nah kalau mereka kita beli kayu dari Eropa untuk kita pakai gitar ke sini juga nggak ada guna juga gitu. Mereka pasti lebih bagus buat. Tapi kalau kayu kita kayu lokal ya sudah. Nah mereka pasti beli gitu. Oke. Kemudian Bang, proses jual beli yang Abang lakukan itu gimana? Proses jual beli yang dilakukan biasanya kita kalau keluar itu menggunakan PayPal. Nah ada sistem pembayaran online ya. Nah kemudian kita kirim ke sana begitu. Nah tapi kalau yang lokal biasanya datang kemari. Ada juga yang by transfer gitu. Via online berarti ya? Iya ada yang via online. Cutaway. Ini cutaway namanya ya. Ini cutaway ukuran medium. Nah, Harga? Ini harga sekitar 850 ke 900. Oke. Nah, yang ini untuk lokal ya harganya ya. Nah, ini jumbo. Nah, ini harga 850 ke 900. Nah, yang ini yang medium biasa dia nggak ada apanya gitu. Nah, ini sekitar 500 ke 600. Ini juga seperti itu. Nah, yang ini konsep kita sendiri. Ini konsep kita sendiri, bikin modelnya seperti ini gitu. Iya. Nah, dan nanti coba kita bandingin lah suaranya bagaimana ya. Oke. Dengan ini. Nah, ini yang gitar lele, yang ukuran kecilnya. Kalau itu harga berapa Bang? Ini harga 400 ke 500. Nah, banyak orang sekarang yang lokal banyak beli yang seperti ini Kak. Kenapa? Karena dia kalau mau camping, mau apa, gampang bawanya. Kini Eli Instrument sudah memproduksi 100 lebih gitar selama berkarya. Mereka terus berinovasi untuk menghasilkan karya yang terbaik. Karena mimpi besar Alfon, gitar yang mereka hasilkan bisa menjadi investasi di masa mendatang. Sehingga gitar hasil produksi di kota Pematang Siantar bisa menyaingi produksi di kota lainnya. Nah, itu yang biasa kan. Ini